kasih masih bersama Silaturahim, baik radio atau televisi, yang siang ini menyampaikan mengapa harus menyusui bersama Dr. Ira Rizanti, seorang konsultan laktasi dari Rumah Sakit Melia Cibubur. Dan kita langsung saja ke SMS yang dikirim ya dok ya. Boleh. Sebetulnya sampai berapa jam setelah lahir sih susu ibu terproduksi? Karena saya sampai setengah harian bahkan jolong pun belum keluar. Jolong itu maksudnya? Jolong kolostrum biasanya. Kolostrum. Ya, terima kasih. Iya, oke. Ibu, bapak, ibu ya? Nggak disebutkan. Ibu ya, karena kolostrum jolong dia bilang saya soalnya. Ya. Jadi setiap orang berbeda-beda. Yang jelas ada 3 masa pembentukan ASI. Pertama, kita sebutnya laktogenesis 1, itu terjadi pada saat ibu sedang hamil. Nah, laktogenesis 2, ya, itu pembentukan ASI setelah ibunya melahirkan, setelah ari-ari lepas. Nah, di situ mulai terjadi pengeluaran ASI yang dirangsang oleh 2 hormon, hormon prolaktin dan oksitosin. Dan semakin sering si bayi menyusu ke produksinya ibu, semakin banyak. Nah, 2 hormon ini akan semakin dia terangsang untuk mengeluarkan si ASI dan memproduksi ASI. Jadi kalau misalnya kolostrum saya kok belum keluar, jolong tadi mungkin kolostrum ya, jolong saya belum keluar sampai tengah hari. Nah, si bayi ada sama ibu atau enggak? Pertanyaan saya seperti itu. Apakah si bayi sudah langsung disusui atau tidak? Jadi kita tidak menunggu kolostrum keluar, tapi kita bikin supaya kolostrum itu keluar. Caranya susui bayi sesering mungkin. Keluar nggak keluar susui gitu ya? Keluar nggak keluar susui. Kenapa? Karena lidah bayi akan merangsang areola untuk mengeluarkan sinyal dan mengirimnya ke otak, sehingga otak akan memproduksi dan mengeluarkan ASI. Memerintahkan otak sana untuk mengeluarkan ASI. Demikian Ibu. Jadi jangan khawatir. Nggak usah khawatir. Gitu. Asal dengan catatan, si bayi nggak boleh dikasih apapun sebelum ASInya keluar. Karena pemberian makanan selain ASI sebelum dengan alasan ASI belum keluar itu justru akan memperlambat pengeluaran si ASI itu. Kemampuan bayi menerima kondisi nggak dikasih ASI itu berapa jam dok? 72 jam. 3 hari? 3 hari. Karena bayi masih punya bawa brown fat. Nah, brown fat ini akan dicerna oleh tubuh bayi untuk memberikan kalori ke si bayi. Jadi jangan takut bayinya kelaparan. Subhanallah. Jadi ikhwan akhwat yang perlu dicatat adalah 3 hari tanpa mendapatkan susu bayi cukup bulan ibu ya. yang lahir normal gitu, bukannya prematur dan sebagainya. 3 hari dia punya bekal yang diberikan Allah kepadanya untuk menunggu susu sampai keluar. Baik dok, kita lanjutkan ke Bapak Ivan. Sufor gencar sekali ya dok, bahkan bikin rumah sakit nggak pro ASI eksklusif. Apa ini yang terjadi dengan negeriku? Silahkan dok. Aduh, begitulah Pak. Makanya memang sebenarnya namanya produsen. Dia akan berusaha supaya produknya laku apapun caranya. Nah, sekarang kita sebagai konsumen harus pintar memilah info-info yang benar atau hanya info yang supaya produknya laku. Kan banyak tuh, dukunglah hebatnya anak, generasi platinum. Jadi kesannya kalau minum susu, anaknya bisa jadi generasi platinum. Boleh sih ntar habis 2 tahun. Oh tidak, dari resolusi WHO setelah 2 tahun tidak diperlukan susu. Makanya kenapa dikejarlah di usia dini tadi. Betul, kenapa tidak ada sekarang 4 sehat 5 sempurna lagi Mbak Nuning. Ya ada panduan umum gizi seimbang. Jadi susu tidak wajib kalau dulu zamannya kita. Ada 4 sehat 5 sempurna. Yang menyempurnakan yang kelima itu adalah susu. Tapi kalau sekarang sudah tidak. Karena dari hasil penelitian sebenarnya setelah 2 tahun enzim yang mencerna susu itu sudah semakin berkurang. Nah, jadi gigi geligi manusia pun sudah lengkap. Sehingga dengan gigi yang lengkap dia diharapkan memakan makanan yang ada.
bukan hanya makanan cair. Gitu. Oke, ini kayaknya masih sama nih kurang lebih yang berikutnya nih dok, tanpa nama 0821 sekian. Bagaimana dengan kantor yang enggak nyediain ruang menyusui? Nah, itu bisa diprotes. Kenapa? Karena peraturan dari pemerintah itu sudah ada. Sepengetahuan saya, mall aja sudah ada ruang menyusui. Nah, kalau misalnya kantor diajukan ruangan untuk memerah ASI. Karena masih banyak kantor yang berpikir bahwa ngapain sih gue nyediain ruangan gitu, saya menyediakan ruangan di sini kan bisa dipakai untuk yang lain. Padahal kalau misalnya si pimpinan diedukasi dengan benar bahwa dengan Anda menyediakan ruangan laktasi, maka kemungkinan absensi pegawai juga akan menurun karena bayi-bayinya dapat ASI, karena jadinya pengeluaran perusahaan untuk obat bayi juga berkurang gitu. Jadi biasanya pimpinan perusahaan yang seperti itu malah nggak berpikirnya sampai sana. Mungkin Bapak atau Ibu tadi yang bertanya bisa mencoba menggugah ke sana, dikumpulkan teman-teman seperjuangan yang masih menyusui gitu untuk membuat surat permintaan untuk ya ruangan kecil aja, yang penting ada wastafel, ada kulkas kecil di sana, dan ada steker ya, stop kontak untuk pompa nanti. Nah, seperti itu biasanya sebenarnya cukup daripada nanti si ibu mompa di toilet, kadang-kadang gitu, atau ngumpet di musola, atau gudang. Yang kasihan seperti itu. Jadi memang harus kita bersatu karena belum semua orang terbuka mengenai ASI ini. Jadi kita dukung kantor-kantor pro ibu-ibu memberi laktasi dengan menyediakan sekat ruang untuk memerah tadi. Ya. Toh nggak usah yang besar-besar kan? Nggak usah besar-besar, yang penting bersih. Yang penting apalagi bersih. Kalau semua orang di kantor itu, para pemimpin atau siapapun lahir dari seorang ibu kan? Ya, dulunya nyusu juga kan? Nah itu dia belum tentu. Harusnya gitu. Harusnya mikirnya gitu. bahwa yang secara bahwa makhluk mamalia karena harusnya menyusui. Oke, saya lanjutkan kembali pertanyaan berikutnya dari 0838 sekian dari Bapak Abu Fatih di Jati Bening. Dok, kebutuhan bayi kan semuanya sudah ada di ASI nih. Terus apa dong gunanya imunisasi? Nah, jadi kalau yang di dalam ASI itu memang mencegah terhadap beberapa penyakit tertentu. Tapi penyakit itu banyak, Pak. Banyak sekali. Dan imunisasi itu adalah salah satu ikhtiar kita supaya anak kita tidak terkena penyakit tersebut, atau paling tidak meminimalkan gejala yang ada. Ya, jadi kalau misalnya dia diimunisasi campak, ya, anak saya udah diimunisasi campak kok, tapi masih tertular juga. Ya, tapi tidak seberat yang tidak diimunisasi. Jadi sebenarnya imunisasi itu adalah ikhtiar kita supaya anak tetap sehat. Gitu. Jadi melengkapi ASI imunisasi itu. Iya. Melengkapi, bukan berarti tidak perlu, karena kadang-kadang kalau terjadi wabah tertentu, betul, anak kita sudah terimunisasi, kita sudah lebih merasa aman. Tenang. Ya. Baik Bu Dokter, kalau bayi diberi susu bubuk, pengaruhnya bagi perkembangan anak emang jelek ya? Dari Bogor, terima kasih. Oke. Susu bubuk perkembangan anak jelek, susu bubuk untuk usia berapa? Pertanyaannya kayak gitu. Ya, kan dari awal sudah disebutkan bahwa menyusui itu sampai 2 tahun. Dan keuntungan untuk memberi ASI itu bukan hanya sekedar makan dan minum, tapi banyak sekali komponen-komponen dalam ASI yang tidak terdapat dalam susu bubuk. Nah, kalau saya akan berusaha anak saya itu untuk mendapatkan sesuatu yang paling mahal, paling baik. Yang paling mahal dan paling baik itu ada di ASI. Berapa mau dijual ASInya? Nggak bisa dihargai seperti itu. Paling baik. Kenapa? Karena semuanya asli. Jadi saya lebih memilih memberikan anak itu yang asli.
bukan imitasi. Dan saya juga berharap orang tua yang lain juga seperti itu. Kenapa? Karena ini bukan hanya harapan saya sebenarnya, tapi sudah perintah. Balik lagi ke sana, perintah. Oke. Dok, kalau ini dari Ibu Tina di Bogor, usia saya sudah 35 tahun. Saya berencana untuk menambah anak lagi. Pertanyaannya, apakah pengaruh masalah kelancaran ASI untuk usia saya yang sudah 35 tahun dan jarak antara anak saya dengan yang terdahulu sudah cukup jauh? Adakah pengaruhnya? Terima kasih. Tidak ada, Ibu. Jadi selama ibu melahirkan, kemudian langsung memberikan ASI kepada anak, kemudian sesuai dengan standar yang diminta, jadi tidak ada dot, tidak ada empeng, ya, tidak pakai botol. Nah itu insya Allah bisa sampai 2 tahun. Gitu. Baik. Ya. Ini nyaris mirip sebetulnya pertanyaan dari 0852 sekian ini, Dok. Ya. Usia 2 tahun 1 bulan masih nyusu, tidak mau disapih. Apakah masih bagus untuk pertumbuhan anak? Jadi gini, kalau sudah di atas 2 tahun, biasanya yang didapat anak itu bukan nutrisi dari ASI, ya. Jadi hanya bonding dengan orang tuanya yang lebih baik, biasanya seperti itu. Dan di atas 2 tahun, itu anak sudah harusnya lebih besar porsinya makanan, bukan ASI. Gitu. Sudah diperlukan yang Sudah, padat, iya, bukan hanya cairan. Bukan hanya cairan. Baik, yang berikutnya pertanyaannya adalah, Assalamualaikum, Dok, untuk ibu menyusui yang bekerja nih, menampung ASI dalam botol kemudian disimpan di freezer, itu apakah harus dihangatkan dulu sebelum diberikan kepada bayi? Memberikannya dengan dotkah atau bagaimana pendapat dokter? Terima kasih. Wah, dari Agung Jati Bening, berarti dari ayah yang luar biasa. Keren, ayah ASI. Saya sangat menghargai ayah ASI. Jadi kalau bagi wanita bekerja, ada mekanisme penyimpanan ASI. ASI diperah, kemudian disimpan di pendingin, ya, diberikan ke bayi tanpa botol dot. Jadi bisa lewat gelas kecil kalau mungkin kalau apa sih gelas kecil kayak gelas ini Mbak Nuning, gelas air zam-zam. Nah bayi baru lahir pun bisa minum dari sana. Amazing. Subhanallah. jadi jangan nanti saya mau kerja nih gimana, ya sudah nggak apa-apa, 1 bulan sebelum bekerja nggak usah dari lahir ya untuk menampung ASI. 1 bulan sebelum bekerja, tampung ASI, dikasih tanggal, boleh disimpan di freezer, tapi sebaiknya untuk pemberian ASI itu adalah ASI yang paling dekat usianya dengan usia bayi. Jadi ASI 3 bulan untuk bayi 3 bulan, ASI 2 bulan untuk bayi 2 bulan, ASI 5 bulan untuk bayi 5 bulan. Jadi bukan first in first out yang diberikan ke bayi, tapi last in first out. ASI yang terakhir diperah itu yang diberikan awal ke bayi. Jadi misalnya nih, perah jam 10. Perah hari ini. Oh, hari ini. Hari ini. Jadi perah hari ini, nah besok yang hasil perah hari ini yang diberikan dulu. Kalau hasil perah hari ini tidak mencukupi, baru hasil perah kemarin. Jadi tetap yang awal, yang terakhir. Yang terakhir diberikan dulu. Nah, diberikan dulu ke bayi gitu. Nah, kemudian penyimpanannya itu tidak harus di freezer. Karena kalau ASI itu cukup di ruang bawahnya freezer ya? Iya betul. Jadi bisa di kulkas bawah, bisa tahan 3 hari, bisa sampai 5 hari ya, kalau penyimpanannya baik. Dan bisa langsung dihangatkan kan gitu. Kalau dari freezer kan harus dicairkan dulu, kemudian baru dihangatkan. Prosesnya lebih lama, bayi udah ngamuk-ngamuk, ya yang ngasuh udah panik gitu kan. Ya. Akhirnya sufor lagi. Padahal untuk memanaskan ASI tidak boleh dengan
suhu yang langsung Panas ekstrim, tadi ekstrim. gitu. Jadi dia harus, kalau misalnya dari kulkas bawah kan kita tinggal menghangatkan saja dengan air termos bisa, gitu ya. Tapi kalau dari freezer kan kalau pakaiin air termos jadinya kan suhunya mendadak berubahnya ekstrim Dan lama lagi. Iya. Jadi air termosnya taruh di mangkok, Boleh. susunya yang di botol atau Tidak di di tempat botol, itu. dalam gelas kecil, dalam taruh di gelas situ, kecil, 5 masukkan menit situ. juga hangat. Kalau tadinya di botol karena dari kantor dibawa ke rumah, tuang saja ke gelas. Oke, Dok. Oke, ya. Rata-rata Ya. mamut zaman sekarang, tahu nggak sih mamut? Mamut itu mama muda. Mamah muda. Mamut zaman sekarang itu, Dok, dikit-dikit kok nggak keluar asinya? Kenapa ya, Dok? Kok mamut zaman sekarang tuh nggak sabaran kayak zaman dulu? Apa karena orang sekarang susah makan sayur, Dok? Ya kayaknya yang nanya neneknya. Oh, neneknya. Neneknya Ya. gitu ya. Jadi kenapa mamut zaman sekarang kok dikit-dikit udah nyerah? Karena dia waktu hamil tidak mempunyai bekal yang cukup tentang ASI. Nggak ada sih, Dok, sekolah belajar ASI Oh, ada. untuk ibu-ibu? Ya, jadi WHO minta 7 contact. Ya, 7 contact ini adalah pada usia 28 minggu kehamilan, si ibu, si bapak, calon eyang boleh, calon yangkung boleh mendatangi klinik laktasi untuk memeriksakan ya entah kondisi payudara, kemudian biasanya kita berikan pengetahuan seputar ASI sehingga pada saat nanti lahir si ibu nggak panik. Si bapaknya nggak panik, oh nangis biasa, yuk sini sayang, puk, nggak, aduh ini nangis lagi, padahal baru disusuin, ini asinya belum keluar, ini sebenarnya ada nggak sih asi saya? Nah mencegah itu, 28 minggu, kemudian 36 minggu, dia kontrol lagi ke konselor laktasi atau konsultan laktasi yang ada, jadi ke klinik laktasi untuk memantapkan kalau ada pertanyaan yang ada atau misalnya ada informasi yang mereka baru dapat bisa ditanyakan gitu di usia 36. Nah biasanya pada saat melahirkan itu sebaiknya IMD ya, inisiasi menyusui dini itu akan merangsang ASI cepat keluar. Nah, soal IMD ini ikhwan akhwat nanti akan kita lanjutkan kembali. Inisiasi menyusui dini itu harus dilakukan dan kalau bisa sebelum melahirkan kita cari di mana kita melahirkan adalah rumah sakit yang mendukung inisiasi menyusui dini tadi. Tapi sebelumnya yang pro ASI, tapi sebelumnya kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama Silaturahim, kami akan kembali ke ruangan Anda sesudah ini.